Lado, silakan Lado. Selamat malam Pak Rudi. Malam Pak Lado, silakan. Pak Rudi, ini langsung saja Pak Rudi ya. Ya, langsung. Saya mau diskusi sekaligus ya mungkin sedikit debat ke Pak Rudi. Ini Silakan. terkait kisah para rasul 1 ayat 15 sampai 22 Pak Rudi. Itu terkait apa mesti dibuka Pak Rudi, bisa nggak Pak Rudi dibuka? Kisah para rasul apa? Kisah para rasul 1 ayat 15 sampai 22. Ya. Itu terkait Matias dipilih menggantikan Yudas Pak Rudi. Kita kan selalu bertanya nih Pak Rudi, kenapa ketika ayat ini, kenapa Yudas mesti digantikan? Apa karena Yudas meninggal, sudah mati, jadi 12 murid Yesus jadi 11? Apa kenapa alasannya? Banyak orang mengatakan bahwa Yudas digantikan karena dia mati. Tapi menurut dalil saya bukan karena itu Pak Rudi. Kenapa alasannya? Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 12, itu Rasul Yakobus itu dibunuh oleh Herodes. Rasul Yakobus juga mati pada zaman Kisah Rasul. Tapi kenapa Rasul Yohanes tidak digantikan? Kenapa murid-murid tidak menggantikan Rasul Yakobus? Kenapa Yudas harus digantikan? Kenapa para murid berani-beraninya menggantikan Yudas? Kenapa pas Rasul Yakobus meninggal, mati, kenapa tidak digantikan? Padahal sama-sama Rasul meninggal. Berarti ada yang tidak beres, ada yang salah dengan kematian Yudas. Makanya dia digantikan. Kalau mau konsisten, Rasul Yakobus juga harus digantikan dong, karena dia kan mati di Kisah pasal 12. Ini logikanya. Ini kalau kita mengatakan demikian. Nah, menurut saya Yudas digantikan itu data dari para murid itu adalah kitab suci, firman Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 16 Pak Rudi. Ini dasarnya mengapa Yudas digantikan. Petrus kan berkata, tetap ayat 16. Kisah para rasul 1 Pak Rudi. Ini kisah pasal 12 tentang Yakobus tadi yang saya jelaskan. Yakobus kan mati. Kenapa nggak digantikan dia? Kenapa nggak dicari penggantinya? Kenapa Yudas digantikan? Kita lihat di Kisah para rasul 1 ayat 16. Ini alasannya. Saya bacakan Pak Rudi ya. Hai saudara-saudara, haruslah kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perkataan Daud tentang Yudas, pemimpin orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Jadi para murid menggantikan Yudas berdasarkan firman Tuhan itu pasal ayat 16. Ada ayat Alkitab, ada ayat firman Tuhan di Perjanjian Lama yang menyatakan bahwa nasib Yudas, akhir Yudas itu ditentukan, yaitu berdasarkan Roh Kudus melalui perantaraan Daud. Itu berarti kita bisa lihat yang mana ayatnya. Itu ayatnya di ayat ke 20 Pak Rudi. Di ayat 20. Ayat 20 dikatakan tadi Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 1 ayat 20 tadi Pak Rudi. Dikatakan sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Jadi alasan kenapa Yudas diganti, karena ada ketetapan Allah terkait nasib Yudas, terkait akhir Yudas, yaitu kita lihat di kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmurnya yang ditunjuk oleh Petrus ini adalah Mazmur 69 Pak Rudi, yang perkemahan ini Pak Rudi, Mazmur 69 ayat 25. Kita buka Mazmur 69. 69. Ya, ini yang dirujuk sama Petrus di Kisah para Rasul. Petrus merujuk ayat ini, ayat firman Tuhan yang menjelaskan nasib Yudas, menjelaskan akhir hidup Yudas. Lihat ya Pak Rudi, biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi. Perkemahan mereka sini di Kisah para Rasul dikatakannya karena Rasul Petrus hanya fokus pada Yudas, tetapi sebenarnya biarlah perkemahan mereka itu termasuk Yudas juga di mereka ini. Jadi saya meminjam istilah dari Rasul Petrus, saya baca, biarlah perkemahan mereka itu Yudas menjadi sunyi. Dan biarlah kemah Yudas tidak ada penghuninya. Nah, pertanyaan ini maksudnya apa? Mengapa kemah Yudas, mengapa perkemahan Yudas sunyi dan tidak penghuninya? Itu jawabannya ayat 27 Pak Rudi.
kan mengapa jawabnya sebab. Ayat 27 Pak Rudi, 69 ayat 27, tolong dilihatkan. Ya, ini. Sebab, kenapa perkemahan Yudas sunyi? Mengapa perkemahan Yudas tidak ada penghuninya? Sebab, sebab Yudas mengejar orang yang kau pukul. Yang kau pukul itu Yesus pasti. Mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Orang yang dipukul dan ditikam itu adalah Yesus Kristus. Nah, akibat mereka, dalam hal ini Yudas mengejar dan memukul orang yang ditikam, itu konsekuensinya ayat 28 dan 29. Jadi tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka, saya bisa kata ganti Yudas ini, biarlah mereka dalam hal ini juga Yudas dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Ini saya nggak asumsi Pak Rudi. Tadi di Kisah Rasul 1 ayat 16 kan Rasul Petrus mengatakan, biarlah genap seperti yang tertulis di kitab suci tentang Yudas, yaitu pemimpin orang yang menangkap menyerahkan Yesus. Jadi konteks ayat ini berbicara tentang Yudas sebagai orang yang menangkap dan menyerahkan Yesus. Jadi istilahnya itu di sini ada alasan mengapa perkemahan Yudas sunyi. Terus kemudian apa akibatnya? Yang terakhir adalah dibilang, biarlah namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Itu sama saja mengatakan tadi Rasul Petrus, dahulu dia termasuk bilangan kami. Berarti dahulu dia dipilih Tuhan, dahulu dia masuk dalam kitab kehidupan. Tetapi sekarang tidak lagi. Itu sejalan paralel dengan tadi ayat yang 28, biarlah namanya yang dahulu ada di kitab kehidupan, sekarang dihapuskan. Ini adalah firman Tuhan oleh Roh Kudus kepada Daud yang menceritakan tentang Yudas, akhir hidup Yudas. Gimana Yudas? Saya tidak asumsi, Pak Rudi. Ini adalah konteks dari Kisah Para Rasul 1 ayat 16 tadi. Jadi, kenapa Yudas dipilih? Kenapa Yudas digantikan? Bukan karena Yudas mati. Rasul Yakobus mati, kenapa nggak digantikan? Karena ada ketetapan Tuhan mengenai nasib Yudas. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan memang Yudas harus diganti. Karena memang dia sudah dihapus dari kehidupan. Gitu aja. Ini firman Tuhan ini Ya, menyatakan gitu begini. Ya, tapi tolong saya jangan dimatikan, saya punya mic, karena saya mau diskusi kalau Pak Rudi dijawab nantinya. Ya. Ini bukan asumsi Pak Rudi. Saya silentkan dulu sebentar ya, nanti saya buka lagi. Begini, kalau memang kita merujuk ini, apakah semua ayat mau kita pakai? Kan demikian. Karena kalau semua ayat kita pakai, di sini memang ada dikatakan, bahkan mereka memberi aku makan racun. Adakah Yesus dikasih makan racun? Tidak. Dan padaku haus mereka minum aku anggur asam. Ini ada. 22. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat. Dan selamatkanlah mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat bola pimbang. Mereka ini siapa? Satu orang atau banyak orang? Tentu banyak orang. Tumpahkanlah arahmu ke atas mereka dan biarlah muka menyala-menyala menimpa mereka. Biarkanlah perangan mereka menjadi sunyi dan biarkanlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Nah, kalau kita merujuk kepada ini, di sini Yudas adalah hanya satu orang. Kata mereka di sini penempatannya sudah tidak sesuai. Tetapi karena di Kisah Para Rasul itu ada mengenai perkemahan menjadi sunyi. Nah, apakah yang dimasuk sini biar menjadi sunyi? Nanti itu dicari tahu saja. Karena kalau sudah digantikan tidak jadi sunyi. Ada orangnya. Nah, kalau saya menjawab, sebenarnya kenapa Yudas diganti? Karena mereka kan belum kepenuhan Roh Kudus, ya kan? Yesus sudah berkata, aku akan mengutus Roh Penghibur atau Roh Kudus, ya kan? Nah, sebelum ketika Yesus berkata demikian, murid-murid kan masih genap 12. Setelah Yudas wafat, maka mereka jadi 11 dan pada saat itu belum ada yang rasul selain mereka 11. Maka dari itu ditambahkanlah Matias karena Roh Kudus kan belum turun. Mungkin kalian mengatakan, itu hanya cocokmologi. Apakah kalau dia 11 Roh Kudus tidak turun? Ya faktanya demikian. Setelah mereka 12, Roh Kudus turun. Nah, yang terjadi adalah setelah Roh Kudus turun kepada mereka, kan di atas loteng Yerusalem itu ada 120 orang kan. Nah, semua mereka langsung merubah nama menjadi rasul. Jadi rasul itu tidak 11 lagi, tetapi sudah banyak rasul. Cuman kepalanya 12 orang itu.
Lu apa buktinya? Yakobus, saudaranya Yesus, itu jadi rasul. Paulus, sebelum Yakobus katanya tadi dipenggal, itu kan ayat 12. Sementara ayat Paulus menjadi rasul, ayat 9. Baru ada lagi Barnabas, sudah itu Silas. Jadi rasul-rasul itu tidak lagi 12, tetapi sudah banyak orang. Jadi, kalau kita merujuk ini, ayat mana yang mau kita ambil? Apakah semuanya? Kalau kalian lihat semuanya, ini pekerjaan banyak orang. Ketika Raja Daud berperang dengan orang-orang fasik itu ya. Kalau di sini katanya banyak mereka. Saya tidak tahu mereka ini siapa aja, nggak tahu. Kalau mau dicocok-mologikan terhadap kisah penyalipan Yesus dan kisah pemilihan Matias. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, ini biarlah langit memuji-muji dia, lautan dan segala berkat dalamnya, sebab alam menyelamatkan Sion, apa urusannya Sion, dan membangun kota Yehuda supaya orang diam sana. Itu nanti kita karena ada kalimat itu, maka dibilang itu cocokmologi. Ada lagi yang membilang di Mazmur 9. Di Mazmur 9 ini ada yang membilang, wah ini penggenapannya, begini-begini. Kalian baca aja nanti sini, saya malas saja karena itu cocokmologi. Tetapi kalau secara fakta, pertama saya ajak kalian melihat Yohanes. Yohanes 13, kalian tidak bisa menghapus ini ya. Ayat 1, dibilangnya, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Ingat murid-muridnya yang 12 itu ya. Demikianlah ia sekarang mengasihi mereka sampai kesudahannya. Artinya, hantu belau tidak bisa mengganti murid-murid Yesus yang 12 ini. Maka ayat ini dipertegas lagi pada ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Artinya, Yesus tidak pernah membasuh kaki Matias selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi Matias itu tidak dapat bagian dalam Yesus. Ya kawan-kawannya. Dan ketika pemilihan Matias, mereka hanya minta petunjuk dari Tuhan. Yang memilih siapa? Si Petrus, karena dia yang mengangkat tos uji. Nah sekarang kita merujuk kepada Wahyu 21 dulu ya. Wahyu 21 ayat 14. Maaf ya. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama rasul anak domba itu. Ya kawan-kawan. Nah, kapan rasul anak domba itu mulai diproklamirkan? Kita melihat di pada Matius 10. Biar kalian jelas apa bedanya rasul anak domba Allah dengan rasul sesudahnya itu. Ayat 1 dan 2 ya. Inilah nama ke-12 rasul itu. Nah, ini ya. Paham ya? Artinya rasul itu hanya 12 awalnya. Diangkatlah mereka, itu namanya rasul anak domba Allah. Anak domba Allah itu siapa yang membuat? Itu Yohanes Pembaptis. Ya kan kawan-kawan? Apakah Matias itu adalah rasul anak domba Allah? Itu pertanyaannya. Anak domba Allah itu adalah firman Allah yang menjadi manusia diam di dalam dunia. Itu kan kata Yohanes kan? Nah, sekarang ketika pemilihan Matias, Yohanes 1 ayat 14 itu tidak terpenuhi lagi. Karena Yesus sudah di sorga, yang terpenuhi adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Ya, jadi bukan anak domba Allah lagi, tetapi firman itu sudah menjadi Bapa. Ketika Yesus di bumi, Yesus bukan Bapa, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Nanti mengenai konsep Tritunggal harus saya ajari lagi kalian. Saya sudah mengajari lewat digital ini ya. Sebenarnya harusnya kalian sudah cerdas lah. Jadi kawan-kawan, Matias sampai kapanpun tidak bisa dibasuh Yesus kakinya ya. Petrus tidak lebih tinggi daripada Yesus. Ya kan? Sekalipun dikatakan Petrus pemegang kunci kerajaan sorga. Tetapi syaratnya apa? Harus dia mendirikan jemaat di atas batu karang. Ketika mereka mendirikan jemaat itu, apakah itu di atas batu karang yang dimaksud? Belum. Ya kawan-kawannya, ketika pengangkatan Matias, dia belum pemegang kunci sorga. Karena jemaat saat itu belum ada. Setelah hari raya Pentakosta turun, barulah itu mungkin bisa kita katakan jemaat. Sebab setelah itu ada 3.000 orang yang dibaptis ya kawan-kawan ya. Tetapi kawan-kawan ingat,
rasul itu tidak 12 lagi, tapi udah 120. Sudah banyak. Begitu turun Roh Kudus masuk kepada semua, mereka diangkat jadi rasul. Maka setelah itu muncullah rasul-rasul Petrus, Yakobus, baru apa namanya itu? Aduh, si Barnabas, baru Silas, dan mereka semua rasul. Oke, aku buka lagi untuk Bapak ini, silakan Pak. Pak Rudi, saya mau bantah Pak Rudi. Yang pertama, kalau Pak Rudi bilang itu tidak menunjuk pada Yudas, berarti Pak Rudi menuduh Petrus cocokmologi dong, mengatakan biarlah perkemahan menjadi sunyi itu. Oke, ayat itu bukan saya bilang tidak menuju kepada Yudas, tetapi tidak merujuk kepada penggantian Yudas. Ini kan perkemahan itu sunyi. Apa artinya perkemahan itu sunyi? Sebuah perkemahan artinya banyak orang. Kan demikian. Biarlah dia sunyi katanya. Kita lihat dulu ya, mana di ayat berapa tadi ya. Lalu mengusul di Mazmur. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur. Biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni. Nah, di sini dikatakan biar tidak ada penghuni dalamnya. Bapak bisa jelaskan apa maksudnya ini? Biarlah jabatannya diambil orang. Kan demikian. Kita buka Mazmur 69 tadi, apakah ada bicara jabatan ya? Saya kurang lihat. Mazmur 69-nya. Saya lupa ingat, kalau yang maklum lah gara-gara asam lambung. Ini jadi bingung. Ya, 69. Ah, 25 tadi ya kalau nggak salah ya. Ini berapa nih? 69 ya. Mazmur 69 ayat 20 berapa nih? Iya. Nah, di sini tidak ada dibilang mengenai jabatan. Ya Bapak ya. Jadi kalau Bapak cocokmologi itu nggak cocok Pak. Karena tidak ada mengenai jabatan, yang ada mengenai perkemahan sunyi. Bapak harus cari tahu apa makna biarlah perkemahan itu menjadi sunyi.